Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya ada di tempat yang begitu indahnya, yaitu di Mount of Beatitudes atau dalam bahasa Indonesianya Bukit Sabda Bahagia. Apa yang Yesus ajarkan di Bukit Sabda Bahagia ini adalah konsep-konsep yang tidak mudah untuk segera kita pahami. Konsep-konsep yang istilah saya menjungkir balikkan pemahaman makna bahagia yang selama ini dunia sudah berhasil masukkan di dalam pola pikir manusia. Tak terkecuali kita sebagai yang ngakunya adalah warga kerajaan surga. Mari kita pahami dulu apa yang disabdakan oleh Yesus di tempat ini. Saya ingin mengajak Anda semua membacanya bukan sekedar dengan mata dan telinga kita, melainkan dengan hati kita, supaya kita ingat apa yang Yesus katakan di tempat ini. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Gampang nggak Bapak Ibu Saudara? Pastinya tidak ya. Mengapa nggak mudah? Apa yang Yesus sabdakan ini, walaupun disebutnya sabda bahagia. Saya berpikir mungkin salah satu alasannya adalah karena orang belum memahami bahwa mereka itu sedang hidup di suatu masa ketika Tuhan sedang meminta kita untuk belajar menghidupi yang namanya kerajaan surga, yang di dalam bahasa Ibraninya disebut Malkut Shamayim di bumi ini. Itu sebabnya kita perlu memahami lebih dulu apa yang Yesus pernah jawab atas pertanyaan orang Farisi tentang kapan datangnya kerajaan Allah atau kapan kerajaan Allah itu datang. Saya ingin bacakan dari Lukas 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the kingdom of God is within you. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Saat Anda dan saya menerimanya sebagai Mesias pribadi kita, Anda dan saya detik itu menjadi warga negara kerajaan sorga. Dan karenanya dia mengundang Anda dan saya untuk mempraktekkan prinsip-prinsip dari kerajaannya di dalam hidup kita di dunia ini. Nggak peduli apakah itu berlawanan dengan prinsip-prinsip yang kita anut selama ini, tradisi, budaya, atau apapun yang di dunia ini. Lah, pertanyaannya adalah sejauh mana Anda dan saya mampu menjalankan prinsip-prinsip Malkut Shamayim ini, padahal Anda dan saya masih hidup atau sedang hidup di dunia ini. Hanya satu jawabannya. Izinkan Tuhan Yesus memegang kendali penuh dalam hidup Anda. Cintai Dia sangat dan mintalah Roh Kudus-Nya untuk menolong Anda menjalani kehidupan yang menyukakan hati Sang Raja. Karena janjinya, loving me, empower you to do my command. Dan Anda akan mengalami Malkut Shamayim, the kingdom of heaven di dunia ini.
Salam sukacita dari Bukit Sabda Bahagia.